Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ikhlas Channel. Topik kita kali ini tentang Gunung Halat yang merupakan suatu daerah atau wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dulu sebelum daerah ini bernama Gunung Halat, diceritakan ada seorang pemuda yang berbadan besar, bisa dikatakan seperti raksasa, tapi dia manusia bukan raksasa, yang bernama Tilan datang ke daerah tersebut untuk bersemedi atau bertapa. Tujuannya bersemedi dan bertapa adalah untuk memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa tentang jodohnya, karena pada saat itu Tilan sudah berumur lebih dari 40 tahun tapi dia belum menemukan jodohnya. Lebih tepatnya ketika itu Tilan berumur sudah hampir 45 tahun. Tilan bersemedi dan bertapa di tempat itu tidak singkat, cukup lama Tilan bersemedi. Hingga suatu ketika Tilan dikejutkan dengan kedatangan seorang tua yang teramat sakti, yang diketahui ketika itu namanya adalah Meraung, dan Meraung ternyata adalah seorang penguasa daerah tersebut. Meraung pun menanyakan kepada Tilan apa tujuannya datang ke tempat tersebut. Tilan pun menceritakan tujuannya datang ke tempat tersebut untuk bersemedi dan bertapa. Meraung pun mendengarkan. Akhirnya Meraung pun berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan akan kembali lagi 12 purnama kemudian, dan aku akan menanyakan beberapa hal lagi kepadamu." Tilan pun mengiyakan. Belum sempat Tilan mengedipkan matanya, sudah tidak ada lagi orang tua tersebut di hadapannya. Tilan sangat mengagumi kesaktian orang tersebut. Kemudian Tilan pun melanjutkan semedinya atau tapanya tersebut. Terus dia lanjutkan hingga suatu ketika Tilan kembali terjaga dari pertapannya. Dia mendengar sebuah suara merdu. Yang jelas suara itu adalah suara perempuan, atau bisa dikatakan syair atau sejenis kidung lah. Tilan pun penasaran dan berniat untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya Tilan pun mengikuti dari mana arah suara tersebut. Kemudian setelah dia menemukan sumber suara tersebut, Tilan pun melihat seorang perempuan yang sangat cantik, yang postur tubuhnya sama dengan dia, besar. Akhirnya dia pun terus mendekati. Rupanya wanita tersebut atau perempuan tersebut mengetahui kalau sedang ada yang memperhatikannya. Akhirnya dia pun berkata, "Siapa di situ?" Akhirnya Tilan pun keluar dari persembunyiannya. Kemudian Tilan pun memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Tilan. Wanita tersebut kemudian menanyakan apa tujuannya datang ke daerah tersebut. Tilan pun menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencari jodohnya. Kemudian mereka pun saling pandang. Kemudian Tilan menanyakan siapa nama wanita tersebut. Wanita tersebut pun akhirnya mengatakan bahwa namanya adalah Ambar. Mereka saling tatap. Rupanya sudah ada perasaan di Tilan dan meyakini bahwa inilah jodohku. Belum mereka sempat mengobrol, tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Ambar, Ambar, Ambar, Ambar." Akhirnya mereka pun saling menusuk dan seketika itu muncullah seorang pemuda yang berbadan besar. Kemudian pemuda itu menatap tajam pada Tilan dan mengatakan, "Siapa kamu? Apa tujuan datang ke sini?" Tilan pun menjelaskan bahwa namanya adalah Tilan, tujuannya mencari jodoh ke daerah tersebut dan ingin melamar si Ambar. Pemuda yang baru datang tersebut mengatakan, "Aku adalah Marlung dan ini adalah Ambar adikku. Kami adalah anak dari penguasa daerah tersebut yaitu Maraung." Tilan pun terkaget, ternyata dalam hati Tilan ternyata mereka adalah anak penguasa daerah tersebut. Kemudian si Marlung pun mengatakan, "Jika memang kamu ingin mempersunting adikku, wahai Tilan, kamu harus kuuji terlebih dahulu, karena tidak sembarang orang yang boleh mempersunting adikku. Apa kamu layak atau tidak untuk menjadi keluarga kami?" Tilan pun berpikir tidak ada jalan lain kecuali aku harus menerima tantangan tersebut. Akhirnya mereka pun bertarung, saling mengadu kesaktian. Hingga suatu ketika si Marlung maupun Tilan mengeluarkan ajian masing-masing, yaitu ajian pemungkasnya. Sebuah sinar berbenturan dan sinar itu kemudian menghantam sebuah pohon. Pohon tersebut terbelah dua, yang satu roboh ke arah utara dan satu pun roboh ke arah selatan. Yang ke sebelah utara berwarna kemerah-merahan dan sebelah selatan berwarna kehitam-hitaman. Kemudian mereka terus bertarung, saling bertarung hingga suatu ketika mereka mengeluarkan ajian malih rupa, yaitu ajian yang sangat sakti.
Sitilan berubah menjadi seekor ikan dengan moncong yang panjang, kemudian Marung pun berubah menjadi sebuah ikan yang panjang yang kepalanya besar seperti ikan gabus. Mereka terus saling belit, saling tusuk, saling belit, saling tusuk. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, "Hentikan, hentikan, hentikan!" Tiba-tiba muncullah Meraung, yaitu orang tua dari Ambar dan si Marlung. Si Meraung mengatakan, "Hentikan pertarungan kalian." Tapi si Tilan dan si Marlung terus saja bertempur, tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Meraung. Mereka terus bertarung hingga si Meraung pun murka. Akhirnya berkata, "Jika kalian tidak ingin berhenti, baiklah, aku akan mengutuk kalian." Kemudian si Meraung pun mengeluarkan ajian dan keluar sinar yang menghantam si Marlung dan si Tilan. Kemudian si Meraung pun berkata, "Kalian aku kutuk untuk selamanya seperti itu, dan wujud kalian tidak akan kembali." Akhirnya Meraung pun memerintahkan untuk menghentikan. Kemudian Tilan dan Marlung pun berhenti berkelahi. Akhirnya Meraung berkata, "Kalian harus membersihkan sungai tersebut, jangan sampai kalian tidak bersihkan." Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, si Marlung pun pergi ke arah utara dan si Tilan pun pergi ke arah selatan. Nah, sejak itu terciptalah sungai dari bekas mereka pergi ke arah utara bernama Maliri dan ke arah selatan bernama Pupuh. Sungai Maliri tersebut ke arah utara itulah menjadi sungai yang masuk wilayah Kalimantan Timur, dan ke arah utara Sungai Pupuh masuk ke daerah Kalimantan Selatan. Di sebelah utara sampai sekarang terdapat ikan marlung dan tidak ditemui ikan tilan, dan sebaliknya ke arah selatan ditemui banyak ikan tilan tapi sampai sekarang tidak ditemuin ikan marlung. Dan pohon yang terbelah itu konon katanya jika orang yang mempunyai kebatin yang tinggi akan bisa melihat pohon tersebut. Ke arah utara daunnya besar dan ke arah selatan daunnya kecil. Di sebelah utara warnanya warnanya kemerah-merahan, sebelah selatan warnanya kehitam-hitaman. Nah, itulah cerita asal muasal Gunung Halat. Bagi teman-teman yang lebih tahu secara detail tentang cerita Gunung Halat ini, bisa komen di kolom komentar atau menceritakan di kolom komentar secara detail tentang Gunung Halat secara detail. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.